Baik, di sini ada pengertian dan tujuan evaluasi. Nah, untuk pengertiannya, evaluasi ini adalah proses menilai suatu program atau produk berdasarkan data dan informasi yang sudah dikumpulkan. Tujuannya untuk menentukan nilai, manfaat, dan keberhasilan kegiatan. Nah, lalu ada proses evaluasi. Proses evaluasi yang pertama itu ada perencanaan. Nah, perencanaan ini yaitu menentukan fokus evaluasi. Lalu yang kedua, ada pengumpulan data dan informasi tentang program atau produk evaluasi. Dan yang terakhir ada pengambilan keputusan dan rekomendasi tentang program dan produk evaluasi itu. Nah, lanjut lagi ada ragam evaluasi dalam pembelajaran. Ragam evaluasi dalam pembelajaran ini ada dua. Yang pertama, evaluasi hasil belajar. Nah, evaluasi hasil belajar ini adalah menilai hasil pencapaian belajar siswa. Contohnya seperti ulangan harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester. Nah, itu contoh dari evaluasi hasil belajar. Lalu yang kedua ada evaluasi program. Nah, evaluasi program ini adalah menilai kualitas program pembelajaran. Contohnya seperti evaluasi kurikulum, evaluasi bahan ajar, evaluasi cara mengajar guru, ataupun evaluasi media pembelajaran saat pembelajaran itu berlangsung. Nah, lanjut di sini ada jenis evaluasi berdasarkan tujuannya. Nah, di sini tuh ada dua evaluasi. Yang pertama adalah evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini dilakukan saat program masih dikembangkan. Lalu tujuannya untuk memperbaiki dan menyempurnakan program tersebut. Nah, yang kedua ada evaluasi sumatif. Nah, evaluasi sumatif ini dilakukannya setelah program selesai dan tujuannya untuk menentukan keberhasilan dan keputusan lanjut atau tidaknya program tersebut. Masuk ke arti evaluasi formatif. Nah, evaluasi formatif ini adalah evaluasi yang digunakan untuk mengembangkan dan memperbaiki program sebelum digunakan secara luas. Dilakukannya melalui uji coba dan revisi secara berkelanjutan. Nah, adapun tujuan dari evaluasi formatif. Yang pertama, ada menemukan kelemahan program. Yang kedua, memperbaiki kualitas pembelajaran. Yang ketiga, menjamin program efektif dan efisien. Dan yang terakhir, meningkatkan hasil belajar siswa. Lalu ada langkah prosedur evaluasi formatif. Yang pertama ada draft program. Nah, draft program ini biasanya masih berupa kasar atau rancangan awal. Setelah ada draft program, dilanjut dengan uji coba. Setelah uji coba itu, lanjut lagi dengan revisi. Setelah revisi, diuji coba kembali, lalu revisi lagi, dan finalisasi. Prosedur sistematik dalam evaluasi formatif. Nah, di sana kan ada yang dinamakan dengan uji coba. Nah, uji coba tersebut bertujuan untuk menilai suatu produk bahan ajar dari mulai kelemahan dan kelebihannya. Selanjutnya, evaluasi formatif ini sangatlah diperlukan karena untuk menilai suatu bahan ajar apakah efektif ataupun efisien untuk digunakan peserta didik atau calon pengguna bahan ajar tersebut. Nah, bahan ajar yang efektif juga ditandai dengan adanya kemampuan dari suatu program tersebut bisa memfasilitasi siswa dalam mencapai tujuan pembelajarannya dan bisa memotivasi siswa untuk belajar. Nah, selanjutnya ada contoh penerapan evaluasi formatif. Di sana ada seorang guru biologi yang memanfaatkan aplikasi PowerPoint sebagai media untuk menyampaikan materi berupa metamorfosis makhluk hidup kepada para siswanya. Di sana kan guru menyampaikan presentasi menggunakan aplikasi PowerPoint. Setelah itu, dia melakukan uji coba dengan memanggil 3 orang siswa sebagai perwakilan dari kelasnya untuk menyampaikan kelemahan dan kelebihan dari presentasi tersebut. Nah, melalui proses tadi, guru bisa mengetahui di bagian mana kekurangannya dan di bagian mana yang tidak efektif. Maka dari itu, dia bisa merevisi kembali bahan ajarnya. Selanjutnya, ada keuntungan dan keterbatasan dalam proses evaluasi formatif.
Nah, keuntungannya di sana ada 3. Yang pertama yaitu memperoleh umpan balik dari calon pengguna. Yang kedua yaitu memungkinkan produser untuk program pembelajaran atau bahan ajar bisa melakukan perbaikan atau revisi pada bahan ajarnya. Nah, karena kita mendapat umpan balik di bagian mana yang kurang, di bagian mana yang tidak efektif, maka dari itu kita bisa mengetahui dan merevisi bahan ajarnya agar lebih optimal tersampaikan kepada peserta didik atau calon pengguna bahan ajar. Nah, selanjutnya yang ketiga, keuntungan proses evaluasi formatif yaitu memastikan bahwa program bahan ajar bisa tersampaikan secara optimal dan memenuhi kebutuhan peserta didik dan mencapai tujuan pembelajaran yang baik. Nah, selanjutnya ada keterbatasan proses evaluasi formatif. Yang pertama yaitu penggunaan waktu, yang kedua ada biaya. Nah, kenapa waktu dan biaya menjadi keterbatasan evaluasi formatif? Karena dalam evaluasi formatif ada 2 proses tadi yaitu uji coba dan revisi. Maka melalui proses tersebut ke finalisasi itu membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dari proses evaluasi lainnya dan biayanya juga bisa 2 kali lipat daripada proses evaluasi lainnya. Nah, yang ketiga yaitu keahlian dalam melakukan proses evaluasi formatif. Nah, karena jikalau guru tidak mempunyai keahliannya, maka sudah dipastikan bahwa bahan ajar tersebut tidak bisa tersampaikan dengan optimal lagi kepada peserta didik. Dalam kegiatan belajar 2, ada prosedur evaluasi formatif. Evaluasi formatif dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi terkait kesalahan selama proses pembelajaran yang akan direvisi dan diperbaiki untuk mencapai tingkat kesempurnaan saat digunakan, seperti menggunakan beberapa pertanyaan mendasar. Apakah bahan ajar sudah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai? Evaluasi formatif pada umumnya melibatkan sejumlah orang dengan peran dan fungsi yang spesifik, seperti ahli desain, ahli materi, pengembang bahan ajar, dan siswa sebagai sasaran bahan ajar. Lalu, ada desain evaluasi formatif, memiliki 3 langkah penting. Yang pertama, ada evaluasi perorangan. Tujuan utamanya adalah mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan langsung dengan reaksi calon pengguna. Ada beberapa kriteria dalam menentukan evaluasi perorangan, seperti kejelasan bahan ajar, dampak yang diberikan, kemudahan dalam menggunakan, dan seberapa mudah bahan ajar memfasilitasi proses belajar siswa. Ada beberapa komponen penting yang ikut dalam menentukan kejelasan bahan ajar. Yang pertama, informasi dan pengetahuan yang terkandung dalam bahan ajar. Yang kedua, keterkaitan materi dan konteks bahan ajar. Dan yang ketiga, sistematika bahan ajar. Di evaluasi perorangan yaitu komponen-komponen dalam evaluasi mencakup bahasa, sistematika, dan tingkat kesulitan. Di dalam bahasa yaitu adanya kejelasan kosakata dan struktur kalimat. Di dalam sistematika adanya pendahuluan, isi, dan rangkuman. Di dalam tingkat kesulitan yaitu kesesuaian materi dengan kemampuan siswa. Nah, komponen-komponen dalam bahasa dalam bahan ajar ikut menentukan kejelasan materi bahan ajar. Selain penulisan pesan, komponen keterkaitan dan konteks substansi dalam bahan ajar juga ikut menentukan kejelasan bahan ajar tersebut. Nah, komponen penentu kualitas yaitu kriteria penilaian dalam evaluasi perorangan. 1 yaitu kejelasan atau clarity, 2 yaitu prosedur pembelajaran, 3 yaitu dampak penggunaan bahan ajar atau impact, dan yang keempat adalah kemudahan penggunaan atau feasibility. Nah, di kejelasan bahan ajar atau clarity yaitu ada penggunaan, contohnya analogi, ilustrasi, dan rangkuman.
Nah, di dalam prosedur pembelajaran yaitu urutan kegiatan, rincian, transisi, cakupan materi, dan waktu belajar. Nah, di dalam dampak penggunaan atau impact yaitu hasil belajar, yaitu nilai setelah tes dan sikap siswa seperti tingkat kepercayaan diri dan kemampuan belajar. Selanjutnya yaitu yang keempat itu kemudahan penggunaan atau passability. Nah, karakteristik siswa yaitu mencakup 1. Kematangan, 2. Kemampuan belajar mandiri, 3. Tingkat motivasi. Nah, yang kedua yaitu evaluasi kelompok kecil. Nah, langkah evaluasi kelompok kecil memiliki 2 tujuan utama, yaitu 1. Memperoleh informasi tentang efektivitas bahan ajar dan program pembelajaran, dan yang kedua yaitu mengidentifikasi masalah-masalah yang masih ada pada bahan ajar dan program pembelajaran sebelum digunakan pada sasaran yang sebenarnya. Nah, data dan kriteria yang digunakan untuk menentukan efektivitas efisiensi bahan ajar meliputi hasil belajar siswa setelah menggunakan bahan ajar yang dapat diperoleh dari hasil pretest dan post-test, waktu yang diberikan oleh siswa, biaya yang diperlukan dalam menggunakan bahan ajar, dan bagaimana bahan ajar dikelola sebagai sarana pembelajaran. Siswa atau responden berjumlah sekitar 8-20 orang. Nah, langkah evaluasi kelompok kecil ada representasi responden terhadap sasaran atau populasi target. Nah, prosedur yang ditempuh dalam menerapkan tahap evaluasi kecil ada 4, yaitu pada awal sesi evaluasi, evaluator menjelaskan kelemahan keterbatasan program. B. Jika diperlukan pretest, hal tersebut dilakukan dahulu. C. Peran atau bantuan dari instruktur sangat minimal. D. Jika diperlukan peralatan khusus dalam menggunakan bahan ajar, maka responden dapat melakukan secara bergantian. Nah, alat penilaian dan instrumen yang digunakan adalah observasi dan kuesioner. Nah, pertanyaan yang digunakan dalam mempelajari data responden tentang bahan ajar yang digunakan salah satunya, apakah bahan ajar yang digunakan menarik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, untuk memperoleh data informasi yang diperlukan adanya sesi observasi dan wawancara yang mendalam antara evaluator dengan responden. Data kuantitatif dapat berupa skala hasil tes, durasi waktu yang diperlukan untuk mempelajari bahan ajar, dan biaya operasional yang telah dikeluarkan. Sedangkan data kualitatif meliputi komentar-komentar yang berhasil dikumpulkan dari kuesioner atau wawancara serta komentar-komentar dan catatan evaluator selama kegiatan evaluasi formatif berlangsung. Nah, hasil digunakan untuk penyempurnaan dan modifikasi program strategi meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, yang terakhir yaitu yang ketiga, evaluasi uji coba lapangan atau field trial. Ini dilakukan pada kondisi nyata pembelajaran, melibatkan lebih banyak responden, kurang lebih 30 orang, menggunakan pretest untuk mengukur kemampuan awal, post-test untuk mengukur hasil setelah belajar, dan bertujuan untuk memastikan bahan ajar efektif, efisien, dan menarik sebagai sarana pembelajaran.